Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ngakan Putu Yuda Pratama, peserta pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2021, angkatan 44. Hari ini, saya akan menjelaskan jurnal e-learning mengenai anti korupsi. Anti korupsi dalam modul pembelajaran dijelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu dari tindakan pidana itu adalah korupsi. Secara bahasa, korupsi berarti korup, palsu, suap, rusak, kebejatan, ketidakjujuran. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1, korupsi yaitu setiap orang yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara. Tindak pidana korupsi terdiri dari 7 kelompok, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dan pengadaan, 7. Gratifikasi. Korupsi tidak berdampak pada suatu aspek kehidupan saja, tetapi korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi bisa menimbulkan efek domino karena korupsi akan semua masalah seperti pendidikan mahal, ekonomi tinggi, penegakan hukum yang kurang sepenuhnya, dan lain-lain. Korupsi dapat terjadi karena ada terlihat dan terbukanya kesempatan, maka terjadilah korupsi. Ciri-ciri dari tindak pidana korupsi yang pertama yaitu: pertama, dilakukan klien lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan dan keuangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Terjadinya akibat tentu timbul dari penyebab-penyebabnya. Penyebab korupsi yang pertama yaitu penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, lengkapnya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara. Korupsi bisa dicegah dengan 2 cara, yaitu 1. Perbaikan sistem, yaitu dengan perbaikan sistem dan reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib. Yang kedua, perbaikan manusia, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas SDM seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, fungsi pemimpin yang bersih, jujur, dan jiwa anti korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kekeliruan, saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.